Oke, shalom. Ya, bulan ini saudara kita masuk di dalam sesi tema Kingdom Calling. Ya, dan kali ini saya akan berbicara tentang vision, visi saudara. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Mungkin buat saudara yang sudah mungkin seringkali saudara konseling tentang visi ya. Coba saudara nanti amati, mungkin ada beberapa hal yang berbeda mungkin ya. Setelah saya beberapa hal yang mungkin akan menjadi sebuah wacana hari-hari ini untuk kami diskusikan lebih lagi. Ya. Nah, Amsal 29 ayat 18 dikatakan gini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, kalau saudara lihat dalam versi bahasa Inggris dikatakan begini saudara. Visi yang profetik, jadi visi yang dari Tuhan, yang dimaksudkan di sini, saudara, makanya dia pakai kata wahyu. Nah, berarti saudara kalau kita ambil ayat ini, ya, dengan kata visi, berarti sebetulnya saudara kita akan melihat ada satu pengertian yang dimaksudkan dengan kata visi atau wahyu di situ. Bahasa aslinya adalah hason, yang artinya ya visi, wahyu. Tetapi yang pada umumnya adalah sebuah penglihatan. Jadi saudara, yang dimaksudkan di dalam Amsal adalah bukan hanya sekedar mimpi, tapi visi ilahi atau pernyataan Tuhan. Berarti semua pernyataan Tuhan, saudara, kalau orang bertanya, berarti semua pernyataan Tuhan, semua tuntunan Tuhan, itu bisa berwujud menjadi sebuah visi. Nah, itu akan menjadi materi diskusi yang menarik. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan setiap kali tuntunan demi tuntunan Tuhan? Kenapa ada visi tahunan? Kenapa ada visi bulanan? Kenapa ada visi korporat? Kenapa ada visi pribadi? Nah, ada begitu banyak visi. Tetapi sebetulnya dari semua itu saudara, kita harus mengacu pada satu pengertian bahwa visi dari Tuhan itu adalah penglihatan atau tuntunan dari Tuhan. Makanya bukan hanya sekedar visi. Ya, kalau saudara orang punya visi, dunia juga berkata bahwa, oh saya punya mimpi, apakah itu visi? Ya, itu visi yang dalam tanda petik pengertian secara global, general. Tetapi yang saya katakan di sini adalah visi Tuhan. Nah, kali ini saudara, saya tidak berbicara secara personal visi ini. Saya berbicara visi ini secara semua, saudara, baik itu bisa personal, bisa global atau korporat, saudara, atau apapun tuntunan Tuhan. Ya, jadi saudara kalau kita katakan nanti saudara tiba-tiba saudara tergerak hatimu, saudara karena engkau merasa tidak punya visi, berarti artinya engkau tidak punya arah tuntunan dari Tuhan, maka saudara nanti saudara bisa mulai merenungkan dan mulai berdoa. Apakah saudara harus memiliki visi yang sangat personal? Ya, saya sendiri saudara, sementara ini walaupun saya belum berdiskusi dengan para leaders, akhirnya beberapa melihat pengertian yang di sini saudara. Ternyata sebetulnya kita ini, saudara tidak usah takut saudara dengan kata visi itu yang harus secara personal, harus berbeda satu dengan yang lain. No, bukan seperti itu ternyata. Saudara bisa menjalankan visi yang sama, tetapi dengan panggilan yang berbeda. Ya, saya lebih menekankan sekarang dari sisi calling-nya, bukan visinya. Ya, saya beri contoh, saudara. Jadi saudara nanti ketika kau bergumul tentang visimu, itu tidak harus bahwa saya harus mendapatkan visi secara khusus sendiri, berbeda dengan yang lain. Tidak, saudara. Karena visi itu kalau kita tarik artinya adalah tuntunan dari Tuhan, berarti saudara yang harus saudara ketemukan itu adalah tuntunan. Saudara ini ke depan kepinginnya apa? Nah ini saudara tidak akan kuat kalau saudara belum menemukan callingmu, panggilanmu. Makanya harus yang spesifik dan personal itu calling, bukan visi. Ya, saya beri contoh saudara. Kalau seseorang sudah membangun sebuah rumah, ya, visi dari pemiliknya adalah saya ingin punya rumah yang baru, saudara. Ya, di dalamnya itu terlibat dengan banyak orang yang mengerjakan dengan antusias.
Visi mereka semua sama yang ada masuk di dalam lingkaran membangun rumah itu. Yang pertama, saudara, mereka semua punya mimpi yang sama. Ingin membuat rumah ini menjadi indah. Tetapi di dalamnya, saudara, ada begitu banyak orang yang punya spesifikasi panggilan yang berbeda-beda. Ada yang tukang listrik. Dia callingnya adalah, dia electrical. Khusus, saudara, dia yang pikirkan, saudara, dia tidak perlu mikirkan yang lain. Dia memikirkan panggilannya dia, saudara, sebagai listrik. Saudara, ada saudara yang lain lagi, struktur, gambar. Mereka nggak perlu saudara bingung dengan calling. Yang penting saudara, bahwa calling itu saudara, dia kerjakan bagiannya untuk menunjang sebuah visi yang besar. Ya, saya ketemu banyak orang yang sampai hari ini dia ngerti visi, tapi sebetulnya tanpa sadar dia mengada-ngada. Ya, visinya itu dia takut supaya spesifik. Tetapi ternyata saudara, ini lebih mengerikan. Memiliki visi, penglihatan, tuntunan, dia merasa itu visinya, tapi dia enggak tahu, enggak punya passion, enggak punya gairah, enggak punya apa-apa untuk melakukannya. Sehingga visi itu jadi mandul. Makanya saudara yang harus saudara kejar hari ini adalah calling. Ya, kalau visi itu saudara enggak usah takut. Loh, ternyata kok aku sama ya sama dia. Enggak apa-apa, ambil aja. Saudara, yang penting itu adalah visi Tuhan. Nah, makanya kita akan belajar, kita lihat bersama-sama ya. Visi Tuhan itu seperti apa sih? Nah, sudah. Visi Tuhan itu harus ini, saudara. Perhatikan ini. Yang pertama harus sejalan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menjadi fondasi, referensi, dasar semuanya. Ya. Jadi gak ada ceritanya saudara mimpi visi yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Karena itu visi Tuhan. Kalau saudara berkata mimpi pribadi saya secara umum, silakan. Tapi yang saya katakan, kalau tidak punya visi dari Tuhan, saudara akan tahu apa yang jadi akibatnya. Kemudian yang kedua adalah memuliakan Kristus. Harus saudara, endingnya yang dimuliakan bukan kita. Ending yang dimuliakan adalah Yesus. Itu mutlak. Jadi kalau ada orang yang masih punya mimpi, punya visi, yang endingnya adalah tujuannya adalah dirinya. No, itu bukan visi dari Tuhan. Semua saudara, arahnya harus kepada Kristus. Nah, ini sudah mengandung tantangan iman. Ini akan men-challenge iman kita, visi yang dari Tuhan itu. Ya, yang akan mengupgrade mimpi kita tuh iman kita terus-menerus, saudara. Apa yang dari Tuhan. Makanya saudara kalau lihat di Alkitab, iman itu bertumbuh loh, saudara. Dari satu iman kepada iman yang lain. Orang gak bisa iman yang lengkap, saudara. Jadi kita tuh di-challenge terus kalau visi dari Tuhan. Untuk membangkitkan perjalanan kita dari satu iman. Makanya ini kan tuntunan. Seperti Musa saudara. Waktu dia disuruh berangkat saudara. Keluar. Ya, dia harus berangkat. Ketika dia untuk membebaskan bangsa Israel di tanah Mesir. Saudara dia cuma berangkat. Tuntunan Tuhan. Tapi dari tuntunan Tuhan itu saudara. Yang begitu besar dia membawa saudara berapa banyak orang Israel yang ada di dalam situ. Yang sebelumnya dia gak punya pengalaman apa-apa. Tapi iman dia bertumbuh. Ya, dengan melihat tulah, bahkan sampai laut merah terbelah, itu imannya dia bertumbuh. Terus saudara selama 40 tahun saudara, di padang pasir saudara. Semua iman itu akan bertumbuh. Kalau saudara imanmu gak bertumbuh, ya berarti saudara, itu bukan visi Tuhan. Visi Tuhan itu akan terus men-challenge kita. Ya, iman kita akan terus bergerak, menantang kita. Ada banyak hal yang kau akan sedih lihat. Itu tidak mungkin. Tetapi akhirnya itu menjadi mungkin. Itu visi dari Tuhan. Makanya kalau orang gak punya visi dari Tuhan saudara. Yang jelas imannya dia gak bertumbuh. Dia gak memuliakan Kristus saudara. Dia hanya hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Ya. Kemudian memberikan inspirasi. Saudara tahu artinya inspirasi? Ya, orang-orang yang melihat hanya mendengar aja saudara terbakar. Ya, kalau orang melihat biasa-biasa, itu bukan visi dari Tuhan. Kita gak perlu pamer, saudara. Gak perlu pamer hanya sekedar pamer ditunjukkan bahwa bukan. Tetapi kalau ditunjukkan dia pusatnya kepada kita, itu bukan visi dari Tuhan. Semua membakar, mereka minimal berkata gini, aku ingin melakukan hal yang sama kepada Tuhan.
Aku terinspirasi sekali dengan apa yang kamu lakukan. Tuhan tegur banyak dengan apa yang kamu kerjakan. Tuhan memberikan saya keberanian menyaksikan, melihat apa yang kamu kerjakan bersama dengan Tuhan. Itu memberikan inspirasi. Bahkan orang-orang tertentu, aku akan membuat yang sama. Tiba-tiba saya muncul keberanian. Karena dulu saya udah punya mimpi yang sama, tapi saya gak punya keberanian. Begitu saya melihat itu, maka menjadi inspirasi saya untuk melakukan hal yang sama dan sekarang boleh terwujud. Dan saudara, karena visi itu dari Tuhan memberikan inspirasi, maka visi dari Tuhan itu akan menular. Saudara, terus bergerak, dinamis. Ya, saya udah sering kali sudah ketemu orang yang saya nggak menyangka dan tiba-tiba dia ngomong ke saya tiba-tiba gini, saya terinspirasi sekali dengan apa yang kalian buat. Dia nggak ngomong saya buat, kalian buat SMCC. Dia ngomong gitu. Saya berkobar-kobar dengan apa yang kalian kerjakan. Ini dari gembala gereja lain padahal saudara. Saya berkobar-kobar setiap kali menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kalian. Setiap kali saya ketemu, saya nggak tahu saudara dari mana, begitu dia ketemu, dia cuma cerita begitu. Wow. Tuhan kerjakan begitu hebat ya. Ada kesempatan di situ saya akhirnya cerita. Yang apa yang harusnya tidak mungkin itu bisa jadi mungkin, saya katakan. Kami memulai bukan tidak ada apa-apa sama sekali. Kami hanya bergerak karena kami punya mimpi, visi yang dari Tuhan. Ya. Untuk pergerakan orang percaya. Untuk mereka semua harus jadi pemimpin. Hanya itu yang Tuhan mau. Dan kami lakukan. Dan makanya saudara, kalau itu sudah memberikan inspirasi. Saudara, berarti itu visinya Tuhan. Memberi kekuatan dan semangat. Nah saudara, visi itu saudara menjadi kekuatan kita, menjadi penopang kita ketika kita lagi down. Makanya orang kalau gak punya visi saudara, kalau dia lagi down, dia hancur lebur dalam kehidupannya. Ya. Bahkan ini nanti saudara akan melihat saudara bahwa visi itu punya kekuatan yang luar biasa. Punya daya kendali yang luar biasa. Saudara kalau sudah memahami itu. Jadi memberi kekuatan ketika kita dalam keadaan down dengan situasi apapun. Tuhan itu tahu caranya. Dia bukan ingatkan apapun. Tiba-tiba dia ingatkan visinya. Tiba-tiba dia ingatkan hasil yang sudah dicapai. Tiba-tiba saudara dan itu menjadi segar kembali. Memunculkan kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Saudara, Tuhan paling tahu pribadi kita semuanya. Saya tidak pernah tersentuh, saudara, dengan romantisme orang-orang pasangan dan semua. Saya tidak pernah tersentuh itu. Orang mau mencoba di depan saya, buat saya, saudara, itu gak ada apa-apanya. Tapi saya akan tersentuh dan saya akan menangis. Ketika melihat heroik pengorbanan. Dan buat saya itu yang menghancurkan hati saya. Ketika saya melihat seorang pemimpin yang dia mau berkorban untuk orang-orang di bawahnya semua. Itu membuat hancur hati saya. Dan tentunya saudara, di setiap kondisi ketika saya lagi down. Saudara, saya sudah dalam keadaan capek saya ngomong begitu, Tuhan berhenti. Tuhan bisa memunculkan apapun dan tiba-tiba mengingatkan sesuatu aja. Ding, tiba-tiba. Atau tiba-tiba Tuhan pertemukan dan saya melihat sesuatu tiba-tiba. Tiba-tiba saudara saya bisa terbakar. Saya bisa kembali kuat saudara. Dan saya menjadi antusias dengan cepat. Jadi seperti switch. Kenapa ada orang yang down berlama-lama, berbulan-bulan saudara. Karena dia gak punya visi Tuhan. Dia gak ngerti saudara. Apa yang membuat dia bergairah dengan Tuhan. Visi itu membuat saudara semangat, antusias. Di dalam segala tantangan apapun. Karena mengupgrade iman kita terus menerus. Men-challenge. Kita tuh rela begini melakukan apapun saudara. Untuk visi itu. Sekali lagi saudara. Kita bisa melakukan visi yang sama ya. Ya, gak harus berbeda. Makanya saudara gak usah terlalu bingung dengan harus berbeda satu. No, callingmu yang boleh berbeda. Bahkan mungkin callingmu dengan satu yang lain mungkin lebih spesifik ya. Bukan berarti gak boleh sama calling. Kalau saudara cari calling 1000 calling bagaimana bisa gak berbeda semuanya. Ya. Kemudian ini saudara. Untuk kepentingan Tuhan dan sesama. Saudara pastikan semua visi dari Tuhan tidak ada hubungannya dengan diri kita.
Tapi kalau itu semua yang saudara dapatkan kepentingannya Tuhan dan sama, lalu saudara mulai masuk menjadi kepentinganmu, habis visi itu selesai, akan mati. Dan selesai. Ya. Visi harus dipertahankan bahwa ini adalah kepentingan Tuhan, ini adalah kepentingan sesama, bukan kepentinganku. Itu yang harus dipertahankan. Kalau saudara ingin visi dari Tuhan itu tetap hidup terus, saudara. Kita harus hati-hati. Makanya saudara yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, kenapa berulang kali. Kalau kita bicara Christ Center, artinya saudara, terus bangun kesadaran bahwa semua ini karena Tuhan. Semua itu bukan karena apapun, sudah bukan karena kita. Tidak ada faktor saya, tidak ada. Kalau Tuhan mau hancurkan seketika, itu bisa hancur saudara. Tuhan mau hentikan, bisa seketika, Tuhan hentikan. Gak perlu saudara kita berbangga dengan apa yang kita kerjakan. Berbanggalah karena Tuhanlah yang sudah mengerjakan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah karena Tuhan itu kok mau pakai kita, itu aja saudara. Tapi pusat semuanya harus Tuhan. Dan ini saudara yang keren. Kalau visi dari Tuhan itu saudara, orang akan melakukan tanpa pamrih. Sudah tahu artinya tanpa pamrih? Salah satu ciri yang paling kuat orang yang menjalankan visi dari Tuhan. Dia rela melakukan itu tanpa digaji. Bahkan saudara, dia akan kerjakan visi itu walaupun tidak menghasilkan apapun secara keuangan. Bahkan dia rela saudara, dia bekerja dengan keras. Saudara, demi hanya untuk membiayai visinya. Jangan dibalik. Ada banyak orang saudara, dia saya kepingin visi saya menghasilkan uang. Itu tidak akan jadi visi, itu akan jadi ambisi satu hari kelak. Saudara cek, kalau visi itu saudara jalankan, engkau rela berkorban saudara, engkau rela mati buat visi itu. Engkau rela saudara tidak digaji, bahkan engkau rela cari uang di tempat yang lain. Akan untuk membiayai visimu. Bayangkan kekuatan visi itu seperti itu. Dan visi ini yang menjadi modal saudara untuk engkau bekerja dengan memiliki excellent spirit. Kenapa saudara? Karena engkau bekerja bukan untuk mencari uang. Engkau bekerja untuk melihat bahwa visimu akan terwujud satu hari bersama dengan Tuhan. Engkau akan rela lakukan apapun. Engkau akan bekerja dengan sungguh-sungguh saudara. Artinya saudara, engkau menjadi motivasimu menjadi tidak salah untuk menjadi kaya. Engkau kepingin kaya jadi nggak salah. Visi itu yang akan menjaga saudara. Tapi kalau orang nggak ada visi, maka begitu dia bingung saudara menghidupi dirinya sendiri, dia mencari kekayaan. Akhirnya jadi berubah jadi ambisi. Itulah yang menghancurkan dia. Jadi visi itu menjadi sebuah pengendali yang hebat. Ya. Jadi mulai sekarang saudara, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ketika saya berbicara visi dari Tuhan, saudara mungkin mulai yang belum menemukan, saudara mulai gelisah. Nggak usah bingung saudara dulu. Ya, tenang, karena visi dari Tuhan itu tuntunan. Saudara lakukan aja selama ini yang sudah menjadi gairahmu. Walaupun itu mungkin kalau saudara bingung sama yang mana ya, kok kurang lebih sama seperti dia. Yang jelas saudara ciri-cirinya sudah perhatikan. Oh ini benar, ini dari Tuhan. Jalankan dulu seperti itu. Yang harus saudara perhatikan adalah callingmu. Bagianmu di sana. Kalau saya saudara misalkan mimpi, visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya adalah melahirkan pemimpin, saudara bisa bersama-sama dengan saya dengan berbeda, different calling bersama dengan saya. Saudara, saya mempersiapkan sebuah wadah bagaimana pemimpin bisa lahir. Mungkin saudara yang jawatan gembala di situ, saudara bisa mengambil bagian di sini saudara. Oh iya, saya akan lakukan yang sama untuk melahirkan pemimpin. Tetapi saya dalam posisi konselor, saya yang membangkitkan semua pemimpin-pemimpin yang lagi patah semangat di sana. Yang mereka terluka di dalam medan pertempuran. Saya yang akan membebat mereka, memulihkan mereka, menolong mereka untuk ketemu dengan Tuhan. Mungkin gak seperti kelihatan apa-apa saudara. Satu lagi saudara, dikatakan gini, aku yang akan terlibat di dalamnya, aku akan memberikan training, pengajaran, karena jawatan saya guru. Calling ini saudara. Jadi gak harus saudara punya visi yang sendiri seperti. Saya akan hidupi itu, saya akan ajar mereka supaya satu hari mereka boleh jadi pemimpin. Atau saudara yang lain, ambil part yang lain saudara.
Saya akan menjadi penghubung satu dengan yang lain. Bahwa pemimpin ini perlu dipertemukan supaya dia terempowering. Diberdayakan dengan orang-orang yang lebih hebat. Itu berbeda kepanggilan, saudara. Dan di sebuah visi itu ada begitu banyak, saudara, panggilan-panggilan. Dan semua yang ini yang wajib mengkristal dalam kehidupan kita. Di mana kita konsisten, saudara, menjalankan panggilan kita. Jadi saudara, kalau saudara konsisten dengan panggilanmu, maka apa yang kau sentuh berhasil, saudara. Karena Tuhan mengurapi, karena saudara sedang berjalan di dalam visinya Dia. Yang penting saudara, pastikan bahwa visi itu dari Tuhan. Dengan ciri-ciri semuanya ini. Ya, kalau saudara ngomong enggak tuh, aku masih enggak kepengen lakukan itu, berarti itu bukan. Ya, tapi kalau visi dari Tuhan, saudara, semua itu seperti yang saya tulis. Ya, bisa ditambahkan terserah yang lain. Tapi saya mencoba merumuskan 7 ini menurut saya sudah cukup mewakili. Ya, itu visi yang dari Tuhan. Jadi saudara, visi dari Tuhan itu tidak berpusat pada diri sendiri. Tetapi pada Tuhan dan sesama. Jika berpusat pada diri sendiri itu bukan visi, tetapi ambisi. Oke? Visi sangat mungkin sekali berubah jadi ambisi. Ketika kita berusaha untuk mengambil alih saudara kepentingan Tuhan dan sesama sekalian kita diambil menjadi kepentingan kita. Makanya saudara, kalau kita ingin menang dan kita ingin cepat mendapatkan visi, engkau mesti menang dengan dirimu dulu sendiri. Karena Tuhan tahu, kalau diberikan saudara, lalu dia tidak menang dengan dirinya, visi akan berubah menjadi ambisi. Tapi kalau dia menang dengan dirinya, dia bergerak bukan dengan kepentingannya, saudara. Maka visi itu akan boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, saudara, tanpa visi, saudara, apa yang akan terjadi? Tanpa tuntunan Tuhan, saudara. Hidup tanpa arah. Wah, saudara, jelas. Ya, tidak jelas apa yang dikerjakan. Kelihatannya sibuk, tapi sebetulnya dia tidak mengerjakan sesuatu apapun. Ya, seperti orang yang bertanding lari tanpa finish. Saudara bisa bayangkan itu? Saudara nggak ngerti akhirnya seperti apa? Orang akan mengalami kefrustasian dalam hidupnya. Kebosanan. Seperti orang bermain futsal. Saudara coba sekali-kali yang cowok-cowok yang suka main futsal siapa itu? Coba sekali-kali main futsal tanpa gawang, coba. Loh, awal-awal pasti seru loh, saudara. Tapi saudara perhatikan, kalau ada orang yang bisa semangat sampai akhir tetap semangat, berarti dia menciptakan gawang sendiri dia. Apa itu contohnya? Waktu sepak bola, saudara, golnya satu dia. Misalkan ini kita lomba ya saudara. Misalkan yang cowok-cowok yang di depan ada Albert, ada Dian, ada Jeffrey, ada Andre, ada Esra, ada Edi, misalkan ini ya. Kita futsal ya. Tidak ada gawangnya saudara. Kenapa kok saya semangat? Karena saya punya gol baru. Gol baru saya apa saudara? Saya akan menjatuhkan Esra. Oh itu gol saudara. Jadi waktu rebutan sepak bola saya tenang. Saudara. Begitu Esra pegang bola, saya kejar, saya hajar. Bah, begitu jatuh, semangat saudara. Ya, gol saya, dia jatuh 4 kali. Saudara. Berarti kalau selama futsal berapa menit futsal itu? Satu babak berapa menit? Futsal itu ada yang tahu nggak? Hah? 30 menit? Berapa? Siapa yang tahu? 10 menit ya? 20 menit ya? Berarti kalau saya 20 menit, saudara, masih menjatuhkan dia 2 kali, saya masih semangat 20 menit yang kedua. Nah, saudara perhatikan ya. Tapi orang yang gak punya goal, saudara dia akan mikir baru sebentar. 5 menit pertama mungkin dia semangat karena masih adrenalinnya masih hidup. Begitu selesai dia mikir, ngapain ya kita rebutan bola ya? Kayak orang gila begini. Kita beli aja sendiri-sendiri bola. Oh gak jelas mau sampai kapan. Itu orang yang normal, saudara. Normal yang gak punya visi. Tapi kalau ditanya, pemain kamu semangat. Padahal gak tahu apa-apa. Lah itu orang yang gak normal ini, saudara. Kalau dia gak bisa sebutkan goalnya, minimal dia ngomong gini, oh goal saya adalah saya harus berlari dengan heart rate sekian, dan kalori yang terbakar harus sekian. Nah jadi goal baru. Nah makanya orang gak mungkin bisa bertahan mengerjakan sesuatu dalam jangka yang panjang tanpa sebuah goal atau tujuan. Jadi kalau hari ini saudara, ini bahaya buat orang-orang stabil yang sudah bisa mengerjakan sesuatu rutinitas terus mengerjakan hal yang sama. Nah itu hati-hati saudara.
Itu warning aja, saudara punya kekuatan kesetiaan dan konsisten. Ya, tapi seringkali itu yang bisa menipu saudara bahwa saudara bisa melakukan tanpa tujuan itu. Karena sebuah rutinitas. Tapi kalau sudah ketemu tujuan, engkau orang stabil, engkau dengan mudah kata konsistensi itu menjadi bagianmu. Ya, jadi tidak jelas apa yang dikerjakan. Nah ini saudara, hidup tanpa batasan rohani dan moral. Saudara tahu, ini juga akan menjaga kita, saudara, untuk hidup saudara dengan sebuah batasan dan moral. Supaya kita, saudara, tidak jatuh di dalamnya. Karena visi ternyata memegang kendali. Nah, makanya hidup tanpa kendali dan kehilangan gairah. Saudara, kalau tanpa visi. Ini menjadi kendali. Makanya saudara, kalau kita menjalankan sesuatu dan kita melihat bahwa itu visi dari Tuhan, saudara, itu menjadi kendali kita. Ketika kita mulai melenceng keluar, saudara, Tuhan ingatkan kembali. Kamu tetap berada di jalanku. Karena ada sesuatu yang besar. Kamu lihat apa yang sedang terjadi. Kita akan dengan cepat kembali, saudara, dengan kekuatan penuh. Ya, membawa batasan-batasan spiritual, rohani kehidupan kita. Ya, makanya saudara, kalau kita punya visi itu luar biasa. Jadi tanpa visi, Tuhan hidup akan kacau, tidak terarah, dan kehilangan kendali. Saudara bisa bayangkan. Hati-hati saudara, Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti yang terjadi saudara apa? Dosa di sini adalah gini saudara. Hamartano atau hamartia, artinya meleset dari sasaran atau target. Jadi ternyata dosa pun saudara, karena engkau tidak menjalankan apa yang Tuhan mau. Itu menjadi dosa. Makanya saudara, dosa itu meleset dari tujuan hidup utama manusia. Nah ini saudara yang mengerikan. Maka orang itu akan kehilangan kualitas hidupnya. Ya, visi itu membawa saudara masuk dalam sebuah kualitas kehidupan. Yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara gak punya visi, meleset, saudara kehilangan kualitas hidupmu. Cara menemukan visi, saya dengan cepat, saudara perhatikan. Karena ini mudah sekali, saudara. Saya mencoba menulis dengan praktis sekali. Perhatikan apa yang menggerakkan hatimu. Temukan hal yang paling sering menyita pikiran. Menyalakan gairah dan memberi semangat baru. Coba saudara perhatikan itu saudara. Apa yang membuat saudara muncul semangat yang baru. Menyalakan sebuah gairah dalam kehidupanmu saudara. Biasanya disitulah Tuhan menaruh beban visi. Apapun itu saudara. Tapi tentunya yang tidak berhubungan dengan diri kita. Berhubungan dengan Tuhan dan orang lain. Hati-hati ya saudara. Saudara jangan ngomong, saya itu bergairah sekali kalau tidur. Apa itu? Bergairah kok tidur saudara. Lalu saudara, saya akan hidupi tidur loh saudara. Itu saudara tidak ada hubungannya dengan orang lain, itu hubungannya dengan dirimu. Saudara, itu kedagingan, itu bukan visi. Semua itu harus berhubungan. Kalau saudara lihat anak kecil gak bisa sekolah dan hatimu terenyuh, engkau gak puas, engkau marah dengan situasi kondisi, engkau menyita pikiranmu. Nah itu jangan-jangan Tuhan memberikan sebuah potongan beban visi di sana. Ya, kemudian pastikan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Visi dari Tuhan itu selalu membawa berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan dan bukan sekedar ambisi pribadi. Ini pastikan saudara, apa hubungannya enggak ada. Tetapi saudara, hubungannya gini, kita ingin do something. Kita ingin melakukan sesuatu buat mereka. Untuk Tuhan. Filipi 2:4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Visi membantu kita untuk memikirkan kepentingan orang lain. Dengar baik-baik. Kalau saudara ada orang yang sulit sekali terus berpikir untuk dirinya sendiri. Ya karena dia gak menemukan visi dari Tuhan. Kalau visi itu akan membantu kita. Untuk kita membuka mata kita untuk tidak melihat diri kita. Dan kita hanya melihat orang-orang di sekeliling kita dan apa yang Tuhan mau atas orang-orang tersebut. Ya. Nah, kemudian saudara cari benang merah. Ya, dari semua beban atau ide yang ada. Jadi saudara pastikan ini muncul, ini muncul, ini muncul, ini muncul semua saudara. Tiba-tiba apapun loh itu saudara. Saudara tentang duduk tiba-tiba nonton film. Tiba-tiba saudara dari film itu, tiba-tiba air mata saudara menetes. Saudara bergejolak di dalam hatimu.
Saudara perlu catat itu. Kenapa? Kok bisa seperti ini? Lalu saudara melihat lagi sesuatu kondisi keadaan. Saudara tergelitik dalam hatimu, engkau menyita pikiranmu. Kenapa? Nah, saudara potongan-potongan ini, maka engkau akan mencari benang merahnya. Saya dulu menemukan visi seperti itu. Saya mencoba melihat semua saudara, orang-orang yang hebat, pemimpin yang hebat. Saya tidak tertarik saudara, dengan apa yang menjadi karyanya dia, saya gak tertarik. Tetapi yang membuat saya saudara satu hari saya melihat benang merah itu ketemu. Ya, waktu itu saudara, waktu saya masih pemuda saya lihat saudara, masih ada Pak Alek, ada Pak Niko, ada Pak Arifin saudara. Itu para hamba Tuhan saudara. Waktu saya melihat Pak Alek, bukan saya melihat, bagaimana dia bisa membangun gedung yang besar seperti itu, gak tertarik. Tapi yang membuat saya tertarik bagaimana dulu Pak Alek kok bisa melahirkan yang namanya Pak Niko dan Pak Arifin. Saya masih ingat itu. Kok bisa ya dia muncul seperti itu ya. Tiba-tiba saya melihat lagi saudara satu hari. Saya melihat Pak Arifin. Tiba-tiba sudah muncul yang di belakang. Ada Om Frankie Utana yang kemarin ngisi retreat kita. Ada yang namanya Chris Manusama. Ada yang muncul lagi Roni Daud. Tiba-tiba saudara saya melihat gini. Kok keren ya orang ini. Saya melihat lagi saudara ke Pak Niko. Dulu ada saudara ada Johan Handoyo. Ada Fetri Kumasi. Ada beberapa pemimpin-pemimpin yang hebat. Ada Dani Tumewa. Saudara, beberapa orang-orang dan saya lihat mereka. Kok hebat ya mereka. Saudara. Dan tiba-tiba saudara saya melihat orang dan saya mulai cari benang merah semuanya. Apa benang merah semuanya? Kenapa kok saya bergairah melihat mereka? Saya gak tertarik dengan yang lain. Saya mencoba compare. Saudara. Ya, kalau ada banyak hal yang muncul, saudara tarik garis besar atau kesimpulan dari semuanya. Biasanya Tuhan menyatukan berbagai beban kecil menjadi satu arah besar, yaitu visi. Dan akhirnya saya menyimpulkan, Tuhan memberi beban saya, memberi tugas saya dengan sebuah visi, melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Dan sejak itu saudara, saya lakukan, saya akan mati di area itu, saya tidak akan bingung dengan apapun. Sejak itu saudara saya tangkap, ya, saya hidupi. Makanya saudara Tuhan selalu tunjukkan seperti itu. Ya, saya begitu mendengar selentingan misalkan di tempat ini di SMCC saudara. Dia sebutkan, tuh lihat orang ini begitu radikal dengan Tuhan begitu. Itu cukup saudara memati saudara semua api yang mulai padam dalam hidup saya. Saya hanya mendengar seperti itu aja. Tiba-tiba saya berkobar kembali saudara. Karena saya melihat pemimpin baru akan lahir. Saya melihat orang ini potensial sekali. Begitu saya tahu saudara, saya langsung berkobar. Tapi sebaliknya saudara, begitu saya melihat saudara, seorang pemimpin yang harusnya diharapkan saudara. Tetapi bahasa Jermannya Gelembosi tahu ya saudara. Saya down saudara. Saya sedih, saya marah, saya kecewa semuanya. Tapi Tuhan itu tahu kapan dia akan tunjukkan sesuatu. Dan dia tunjukkan yang lain lagi. Makanya saudara para Jarpin Paris tahu. Pasti saya selalu ngomong berhubungan dengan area ini terus. Ya, bagaimana pemimpin lahir, pemimpin potensial. Bagaimana kenapa pemimpin ini bisa begini, kenapa bisa begini. Itu pembahasan kami terus. Uji dengan waktu dan kesetiaan. Saudara, visi sejati akan bertahan saat diuji oleh waktu. Saudara, jangan terburu-buru. Terus doakan dan renungkan firman Tuhan. Dan lihat apakah semangat itu tetap konsisten bisa mengkristal. Menjadi panggilan. Nah saudara, panggilan yang jelas. Saya punya calling hari ini saudara. Untuk rise up the leaders. Saya akan bangkitkan semua pemimpin dimanapun saya berada. Itu calling saya. Ya, kalau saya untuk berbicara pemimpin, saya begitu antusias saudara, bukan pengajarannya. Tapi seringkali yang menular itu bukan pengajarannya. Yang menular itu adalah api yang ada dalam diri kita. Siapkan dirimu. Habakuk 2 ayat 3. Nah ujian waktu, catatlah itu. Sebab sekarang belum waktunya. Tetapi saat itu segera tiba. Dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tidak akan ditunda. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari versi. Kita mesti setia saudara, uji dalam waktu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah kita tetap menjadi konsisten dengan waktu kita?
Nah, itu akan menjadi sebuah bukti. Dan terakhir saudara, visi sejati itu menuntun kita untuk tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi pada Tuhan dan sesama. Makanya saudara, kalau saudara nggak punya visi yang dari Tuhan, tidak heran kau akan terjebak dengan kehidupan untuk dirimu sendiri. Kau akan hidup untuk dirimu dan dirimu dan dirimu. Ya, ayo mulai sekarang kau mulai berdoa. Tidak usah bingung dulu saudara harus dapatkan suara khusus dari Tuhan ya. Tapi cukup saudara melihat aja apa yang membuat kau bergairah hari ini. Nggak apa-apa, saudara ngomong, oh saya sama ternyata dengan dia. Oke, cuman part calling saya berbeda sama dia. Hidupi callingmu, tetap ikuti tuntunan Tuhan, visi yang dari Tuhan itu. Ya, kalau saudara berada di SMCC tiba-tiba saudara tergerak sekali dengan pergerakan orang percaya. Bahwa semua orang harus terlibat. Dan itu ternyata membuat engkau bergairah saudara. Karena itu Alkitabiah. Ambil itu boleh menjadi visimu. Tapi engkau harus memutuskan calling apa yang akan kau ambil di bagian bagaimana semua orang akan bergerak. Nah, callingmu. Engkau bisa berkata, panggilanku di sini. Dan orang yang saya sentuh, dia pasti akan terjadi seperti ini. Nah, itu calling saudara. Tuhan mengurapi panggilan kita. Amin. Ya. Oke. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Mari kita berdoa, selanjutnya saya serahkan ke Jeffrey. Berapa banyak saudara rindu untuk memiliki visi dari Tuhan? Saya mau tanya dulu, siapa yang sudah punya visi dari Tuhan? Angkat tangan coba. Yang sudah cukup jelas, saudara, angkat tangan. Tidak apa-apa. Oke, yang belum, saudara, angkat tangan, tidak apa-apa? Belum ya? Nah, sekarang saudara tidak usah bingung, tidak usah tertuduh ya. Tidak perlu tertuduh. Hari ini saudara, saya akan memudahkan saudara. Yang paling penting saudara harus menemukan callingmu. Siapa yang sudah tahu callingnya? Angkat tangan. Nah, saudara tahu panggilanmu itu apa. Ya. Oke, ayo kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau yang akan menuntun setiap kami semua dengan arah dan tujuan sesuai dengan apa yang Kau mau. Kau pimpin, Kau berbicara kepada setiap kami. Nyalakan hati kami Tuhan. Nyalakan panca indera kami semuanya. Yang memunculkan api kobaran yang baru. Terima kasih hamba-Mu selesai. Tapi Kau tidak pernah selesai. Kau akan berbicara lebih lagi daripada sebelumnya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus.